Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini tentu pertanyaan perlu kita rinci dulu ya, Iya, perlu kita rinci. Tadi si istri meninggalkan suami dengan alasan bahwa suami itu malas beribadah. malas beribadah. Saya kira ibadah yang dimaksud di sini tidak jauh-jauh, yaitu solat saya kira. Karena memang ibadah solat ini kan senantiasa ada bagi laki-laki setiap hari dan jumlahnya juga 5 kali kan. Nah, tentu kita tahu bahwa meninggalkan sholat ini adalah perkara yang sangat besar. Dan para ulama mengatakan bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat itu dosanya dosa besar dan lebih besar daripada dosa berzina, membunuh, dan lain sebagainya. Jadi bukan perkara ringan begitu kan. Bahkan kalau kita melihat pendapat ulama yang lebih keras lagi bahwa orang yang meninggalkan sholat itu bisa jatuh kepada kekafiran. Kekufuran. Iya, bisa kafir dia, bisa keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Karena memang ada hadis yang sangat tegas dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah SAW mengatakan, Sallallahu alaihi wasallam. inna baina rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Sungguhnya pembatas seorang muslim laki-laki itu antara dia dan kekufuran dan kesyirikan itu adalah salat. Jadi memang sangat luar biasa. Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengatakan, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya perjanjian di antara kita dan antara orang kafir itu adalah salat. Maka barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. Namun jumhur ulama menilai bahwa orang yang meninggalkan salat selama dia memang meyakini wajibnya salat begitu ya. Tapi dia sekali-sekali salat gitu kan, mungkin sekali setahun sekali gitu kan. Itu dikatakan tidak kafir ya, sekalipun memang keimanannya sangat rendah dan dosanya dosa besar begitu kan. Selama dia meyakini wajibnya salat. Nah, alasan ibu tadi memang sebenarnya apa namanya ini untuk dia meninggalkan suami yang seperti itu kurang tepat dalam pengertian apakah sudah ada usaha apa tidak dari ibu itu dulu gitu untuk mempertahankan ikatan pernikahan. Itu yang kita pertanyakan dulu. Kalau memang udah umpamanya udah diingatkan, udah diajak bicara, sudah barangkali disodorkan buku, barangkali juga ustadz sudah dihadirkan, usaha sudah cukup umpamanya. Dan dia milih untuk melakukan hal itu, mesti caranya yang benar adalah bukan dengan meninggalkan begitu, tapi dia menggugat perceraian itu kepada pengadilan hakim. Dia mengadakan khulu atau mengadakan fasakh namanya. Fasakh itu pembatalan pernikahan yang bisa dilakukan melalui jalan pengadilan, bukan dengan cara seperti ini meninggalkan suami hanya apa namanya ini karena dia malas ibadah dan belum tentu juga barangkali usaha istri saya sudah maksimal apa tidak untuk mengingatkan sang suami. Nah, ini perlu kita jelaskan seperti ini agar memang ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. Nah, kalau sudah begini kasusnya, maka langkah yang terbaik itu adalah dirundingkan. Apalagi tadi sudah 4 tahun kan. 4 tahun. Kalau sudah kita lihat di dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, itu ada sirah ta'liq namanya. Jadi sirah ta'liq itu semacam ucapan pernyataan suami untuk bagaimana dia bisa mempertahankan hubungan rumah tangganya. Di situ disebutkan ada 4 hal paling tidak ya. Yang pertama dikatakan jika suami itu meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut. Atau tadi itu apa namanya ini tidak memberikan nafkah selama 3 bulan lamanya. Atau yang ketiga menyakiti istrinya. Atau yang keempat itu adalah tidak memperdulikan istrinya selama 6 bulan. Itu ta'liqnya. Artinya ketika suami melakukan itu dan istri tidak ridha, maka dia bisa mengadukan permasalahannya ke pengadilan dan dia membayar 10.000 dan dikatakan di situ ya bahwa pengadilan akan menjatuhkan talak kepada istrinya. Jadi intinya di sini karena udah ribet permasalahannya kan begitu. Istri yang meninggalkan suami betul memang alasannya tadi itu, tapi kita katakan begini, untuk supaya keluar dari permasalahan ini cara satu-satunya adalah dirundingkan. Dirundingkan dari kedua belah pihak si istri, keluarga si istri karena ini nggak bisa diselesaikan lagi secara internal mereka. Jadi harus melibatkan keluarga gitu kan. Keluarga pihak istri dan keluarga pihak suami duduk bersama. Bagaimana sebenarnya? Kalau memang tidak bisa lagi ya udah selesaikan. Karena ini kan menggantung seperti ini, kasihan si istrinya juga. Si istri juga nggak bisa menikah lagi karena surat cerainya tidak ada. Kemudian juga statusnya belum jelas juga kan. Suami tadi katanya kadang-kadang juga ngasih nafkah apa namanya lahir. Begitu kan. Sekalipun tidak rutin begitu. Jadi ada beberapa masalah atau syubhat di situ. Maka cara yang terbaik itu adalah menyelesaikannya kedua belah pihak dari keluarga istri dan suami duduk bareng dan menyelesaikan dan memilih jalan yang terbaik. Apakah lanjut apa berhenti sampai di situ dan bisa diurus surat-suratnya dengan baik sehingga istri bisa ingin menikah lagi boleh dan suami juga tidak masalah dia untuk mencari istri yang lain. Demikian wallahu taala.